Abah berpikir Afifah gila, bisa-bisa Afifah dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa. Ya ampun, kalau ditanya tuh jangan diem, jawab. Ya Allah, Abah. Abah tolong keluarin Umi, Abah. Ada ular. Umi, Abah harus keluarin Umi. Abah dengarkan Umi teriak ada ular. Ular, bohong. Ular. Ya Allah. Lo pasti sengaja kan bunuh Abah? Gue akan laporin lo ke polisi biar lo di penjara. Enggak mau. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak mau. Afifah! Kenapa kamu kabur? Aku harus nolong Afifah. Biarin aja. Itu Abah kasihan, biarin aja nggak usah dikejar. Abah. Abah, mau kemana? Kamu tidak akan sama Teteh loloskan. Kamu udah nyelakain adik kesayangan Teteh. Kamu harus tanggung jawab. Teh ampun, Teh jangan dilaporin ke polisi, Teh. Aku nggak ada niat buat bunuh Abah. Aku tuh cuma mau nyelamatin Mas Rehan doang, Teh. Dengar, kamu Teh udah mencelakain si Asep. Teteh adik kesayangan Teteh. Tanggung jawab. Ampun, Teh, ampun. Gimana, Teh? Abah masih ada denyut nadinya, cuma lemas banget. Abah, Bangun, Bah. Ya Allah, selamatkan Abah, ya Allah. Umi, kita bawa Abah ke rumah sakit aja ya, Umi. Asma jangan. Khawatir kalau Abah dibawa ke rumah sakit, Afifah ntar kena masalah. Afifah kan yang mukul Abah. Ini gimana sih malah mikirin Afifah? Ini Abah sakit loh, Iya, nanti kalau kita telat dikit, Abah nggak ketolong gimana? Asep tidak tertolong. Tidak. Asepnya tidak boleh meninggal. Ya Allah, kalau sampai Abah nggak tertolong, aku pasti bakal masuk penjara. Mau kemana? Mana Teh mau kabur deui setelah nyelakain Asep? Iya, ngaku mana Teh? Nggak deh, aku nggak berniat membunuh Abah, nggak. Diam kamu. Sekarang urusannya ke kantor polisi kita. Marwah, kenapa kamu Teh diam aja? Telepon dokter tuh. Selamatkan Abah ya Allah. Jangan biarkan dia meninggal dunia. Aku nggak mau jadi pembunuh. aduh, teleponnya nggak diangkat lagi. Yaudah, kita bawa aja ya ke rumah sakit. Aduh. Abah. Abah udah sadar. Alhamdulillah, Mbak. Ya Allah. Tadi siapa yang pukul kepala Abah? Tuh, istri mudanya Abah tuh. Mana yang mukul? Asma. Nggak gitu, Bah. Rehan yakin Afifah tadi mukul Abah tuh karena Afifah nggak pengen Abah Rehan. Rehan, kamu udahlah. Kamu udah berhenti belain Afifah. Abah nggak senang dengerin. Abah udah, Abah. Abah. Abah, jangan banyak bergerak dulu, Abah. Abah tuh masih lemah. Udah. Awas. Abah jangan kayak gitu sama Umi. Umi. Sep, kalau Asep Teh tidak bisa menghukum Afifah, ya Teteh yang hukum. Ampun, Teh. Ayo. Teh, ya Allah, Teh, ampun. Wah, tunggu, Wak. Rehan, kamu harus berhenti belain Afifah.
Kalau kamu masih belain Afifah, Abah akan adukan dia ke polisi karena sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Abah. Dia akan dipenjara lama sekali. Maafin aku, Afifah. Aku nggak bisa bantuin kamu sekarang. Aku nggak mau kamu dipenjara. Diam kamu. Diam. Di penjara, aku nggak mau. Teh, teh. Diam. Teh, tolong teh. Teteh tidak akan bawa kamu ke penjara. Tapi Teteh akan hukum kamu lebih daripada penjara. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak bunuh Abah. Diam. Kamu akan menyesal kalau kamu sudah menyakitin Asep. Umi itu emang gak becus didikannya. Kalau Umi selama ini dengerin Abah, pasti gak jadi kayak begini jadinya anak-anak. Rehan, kamu harus berhenti ngelawan Abah. Kamu punya salah sama Abah. Kamu harus minta maaf sama Abah. Kamu gak takut masuk neraka? Hah? Ayo minta maaf sama Abah. Afifah dibawa kemana sama Uwa ya? Aku takut Afifah disiksa lagi sama dia. Coba minta maaf sama Abah. Kamu gak ngehargain Abah banget. Diajak ngomong malah diam. Abah ngomong sama Rehan. Aduh, Umi lihat. Jadi kan Umi lihat kayak begitu. Aduh. Udah dari tadi Abah ngomong masih kayak begitu. Dia nggak denger apa yang Abah omongin, ya kan? Abah apaan sih? Lagi sakit juga. Ayo minta maaf sama Abah. Abah, Rehan minta maaf. Udah kan ya? Mau kemana kamu? Kamar mandi nih. Hei, Rehan. Abah belum maafin kamu. Kamu jangan pergi, Itu lihat didikan Umi kan. Lihat didikan Umi kayak begitu. Abah jangan nyalain Umi terus dong. Iya Abah, Umi ngedidik kita baik kok. Tuh lihat Umi kan. Anak, kamu tuh masih kecil. Lihat Umi lihat kan. Anak kecil aja berani ngelawan abahnya. Didikan macam apa yang dikasih sama orang tuanya? Hah? Abahnya, bapaknya dilawan. Coba, Umi pikir nggak? Bagaimana Umi? Aduh, Uwa bawa Afifah kemana sih? Aku udah keliling rumah tapi Afifah nggak ada. Apa mungkin Afifah udah dibawa ke kantor polisi sama Uwa? Ya Allah, kemarin aku mencoba bunuh diri, tapi aku gak meninggal. Mungkin Allah ingin aku hidup terus memperjuangkan hidup aku. Aku harus bisa keluar dari sini. Aku harus bisa.
Afifah, bangun Afifah. Syukurlah. Kamu diapain sama Uwa? Mas Ran, aku harus pergi dari sini, Mas Ran. Thailand hampir mau. Dan kalau Abah udah bangun terus Abah tahu aku yang mukul kepala dia, Abah bakal lebih marah sama aku, Mas Ran. Aku nggak mau takut. Aku harus pergi dari sini, Mas Ran. Afifah, tenang. Aku ngerti kamu takut. Cuman aku nggak bisa bawa kamu kabur sekarang. Abah pasti akan nemuin kita lagi. Keadaan akan semakin parah. Yang jelas, kita nggak boleh putus asa, Afifah. Kita harus terus berdoa. Allah pasti akan ngasih jalan keluar untuk kita berdua. Ya, jadi di sini santai-santai, bukan siapin keperluan Abah malah santai-santai. Abah ngomong sama kamu, denger nggak? Jangan pergi sana, pergi. Jangan sakitin aku, pergi. Ini kenapa? Jangan sakitin aku, jangan. Kamu kenapa? Hah? Jangan lebay kayak gitu deh. Ditowel aja enggak udah teriak-teriak begitu. Apaan sih? Ini bocah kenapa ya? Ngumpet di tempat kayak begini. Woi, Jai! Wah, kacau nih. Enggak, Afifah. Busuk. Kenapa kamu tuh diem? Jangan begitu berisik. Kamu tuh ngapa ngumpet segala? Sini. Jangan deketin aku, jangan pergi. Jangan. Iya, enggak. Ayo keluar. Ada apa, Bah? Asep, ayah naon sih? Pagi-pagi meneribut. Nggak tahu nih. Si Afifah. Tahu-tahu begitu. Jangan. Ngumpet kayak begini. Nggak ngerti. Ada batasnya. Ampun. Jangan. Afifah, ayo keluar yuk. Afifah, kamu kenapa? Jangan deketin istri Abah. Mau apa kamu? Apaan sih, Bah? Rehan cuma pengen nanyain doang Afifah kenapa, biasa aja kali. Nggak usah. Alasan. Iya. Nggak mau. Jangan pegang. Jangan deketin aku, jangan. Kelihatannya Afifah depresi. Dia tuh udah nggak tahan disiksa terus sama Abah. Enggak. Ini dia cuma acting doang. Pasti acting doang. Kemarin kan dia udah ketok kepala Abah. Sekarang dia cuma pura-pura takut dihukum. Iya. Jadi nggak mesti. Jangan pegang. Kak Afifah tenang dulu. Abah cuma mau ngomong kok, jangan takut. Duh, pagi-pagi udah drama. Kacau. Keluar. Jangan dulu, Abah. Biarin aja Afifah di sini dulu. Kita perlu bicara bertiga sama Teh Elis. Jangan pegang. Sepertinya Afifah itu depresi. Seperti apa yang dikatakan dokter waktu dia mau coba. Umi mohon, Abah, Teteh,
berhenti menyakiti Afifah ya. Oh, jadi kamu yang nuduh saya sama Asep itu yang bikin depresi si Afifah? Gitu, iya? Enak saja kamu teh kalau ngomong. Umi, kalau ngomong tuh pakai otak. Enak aja nuduh-nuduh begitu. Umi tahu nggak? Afifah itu depresi itu gara-gara si Rehan, anak Umi. PHP sama dia. Memberi harapan palsu. Mau menikahi. Padahal kan dia tahu itu nggak mungkin. Dengar. Dengar tidak apa yang dikatakan sama si Asep? Awas mana teh ya, kalau berani lagi nuduh-nuduh teteh. Sekarang cepat. Bawa si Afifah berobat. Teteh tidak mau ada orang gila di dalam rumah ini. Ya. Setuju. Orang gila dipiara. Cepat. Jangan sakitin aku. Jangan sakitin aku. Pergi, jangan sakitin aku. Afifah, udah tenanglah kamu ya. Istirahat. Kamu pasti lelah kan? Afifah, kamu jangan takut. Ini Umi. Kamu aman sama Umi. Jangan siksa aku mohon. Jangan siksa aku. Nggak ada yang mau nyakitin kamu, Afifah. Aku mohon, udah stop situ. Udah jangan siksa aku, jangan sakitin aku mohon, tolong. Kasihan Afifah. Dia sepertinya trauma karena sering dianiaya oleh Abah. Umi. Benar. Afifah sekarang udah Celaka kalau Abah berpikir Afifah gila. Bisa-bisa Afifah dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa. Ya ampun, kalau ditanya tuh jangan diem, jawab. Bener nggak sekarang udah gila? Enggak, Abah. Afifah tuh nggak gila. Dia tuh depresi. Kan itu ketakutan sama Abah. Tuh kalau dikasih tahu kumaha sih? Dia tuh bukannya depresi, tapi dia teh kesambet. Kerasukan. Teh, itu nggak mungkin. Afifah tuh nggak kerasukan. Kalau dikasih tahu ya masih aja ngeyel. Umi, kalau si Teteh ngomong, Umi dengerin. Jangan ngebantah. Bagaimana sih? Susah amat ngomong ini sama Umi. Ngeyel melulu. Udah sekarang Marwah, dengan si Afifah teh dibawa ke dukun. Teteh tahu dukunnya di mana. Astagfirullahaladzim. Itu musyrik, Teh. Di dalam Islam itu kita dilarang untuk percaya sama dukun. Kalau mau Afifah tuh sembuh, kita harus lakukan itu secara Islami. Bukan pergi ke dukun. Aduh, bagaimana sih baru diomongin? Kalau diomongin tuh dengerin, ikutin, bukan ngeyel mulu. Aduh, sakit. Susah banget sih. Oh, Teteh tahu. Jadi kamu seneng kan kalau si Afifah teh kemasukan biar dia tidak bisa ngelayanin suaminya? Gitu kan? Udah, sekarang kita bawa aja ke dukun. Biar jangan sampai terlanjur parah. Lebih susah obatinnya. Ayo atuh. Teteh tahu kok di mana dukunnya. Ayo. Abah, istighfar, Bah. Jangan lakukan itu, Abah. Itu syirik, Bah. Jangan syirik. Ya Allah. Bah, ini istri saya nih. Bisa disembuhin kan? Coba saya periksa dulu. Dia
berusaha mengguna-guna Anda agar dia bisa bercerai dari Anda. Tapi karena Anda keturunan Jawara, maka guna-guna itu tidak mempan dan berbalik mengenai dia sendiri. Itu sebabnya dia menjadi... Hentikan! Hentikan! Masya Allah, ini musyrik apa yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak percaya, silakan pergi. Ngapain kesini? Apa? Sok pergi. Enggak. Umi mau bawa Afifah pulang. Aduh, Umi, jangan ganggu proses penyembuhan Afifah. Udah diam. Abah, Afifah mesti disembuhkan dengan cara lain. Bukan dengan cara seperti ini. Cepat pergi sebelum kesabaran saya habis. Pak, punten Pak. Daripada Umi teh nanti mengganggu, gimana kalau dikurung aja Pak? Bawa ke ruang sana. Abah, Umi jangan dikurung, Abah. Umi kan cuma mau nolong suami dan ipar Umi supaya jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa. Siap, Abah. Dikurung. Ayo. Abah, jangan dikurung, Abah. Jangan dikurung, Abah. Abah, jangan Abah. Abah, Abah. Umi. Kasihan Umi, Abah. Abah. Aku sebucik. Dengar ya, jangan ngelawan. Ya, apa kamu mau dikurung juga sama Abah? Mau? Makanya. Abah, keluarin Umi dari sini, Abah. Tolong keluarin Umi. Umi udah diam. Umi jangan ngajarin anak untuk melawan sama orang tua. Abah, kasihan Umi, Abah. Enggak. Jangan kemana-mana ya. Abah jangan dikunciin Uminya. Lihat. Abah, kasihan sama Umi. Udah biarin. Udah jangan diributin lagi. Udah jangan ngomong-ngomong soal Umi. Udah diam dulu. Ya Allah, Abah. Abah tolong keluarin Umi, Abah. Ada ular. Umi, Abah harus keluarin Umi. Abah dengarkan Umi teriak ada ular. Ular. Bohong. Itu mah cuman supaya dibebasin. Jadi bilangnya ada ular biar lebih serem. Nggak ada. Umi takut, Abah. Abah, tolong. Ular. Ya Allah. Ular. Tolong. Ular. Tolong. Ya Allah. Bah, terus kumaha Bah? Apa yang harus diperbuat lagi? Saya akan mandikan Afifah pakai kembang 7 rupa. Ayo kita. Bapak ini balik. Gak mau, lepasin. Gak mau. Gak mau. Ini mereka pergi. Ayo kita bebasin Umi cepetan. Umi. Katanya bukan. Ular. Kenapa ular ini keluar dari kamar? Biasanya selalu di dalam. Hah? Di kamar tempat si Umi disekap. Aduh. Kalau ular itu keluar dari kamarnya Umi, berarti Umi itu kabur atuh. Iya betul. Si Asma tuh sama si Hana pasti yang bebasin. Aduh. Tapi kenapa diam aja? Kan udah dimandiin. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, pasti pengaruh guna-guna itu akan hilang. Tapi ingat, jauhkan Afifah dari pengaruh laki-laki itu. Oh, benar. Si Rehan itu mempengaruhi Afifah, pengaruhnya buruk. Nah, kejar-kejar terus sama dia. Iya, benar. Ya udah, ayo pulang ya. Ayo. Jangan maju, ular. Ayo pulang ayo.
Bagus. Nih uangnya. Umi, Abah kok gitu banget ya? Padahal Umi tuh udah mau dipatok ulang loh, masih aja dibiarin sama Abah. Umi juga nggak tahu mau bikin apa lagi. Syukurlah kalian udah kembali. Abah, Teteh, bertobatlah, minta ampun sama Allah. Kan udah musyrik, percaya sama dukun. Wah, kenapa sih kasar banget sama Umi? Harusnya kamu yang bertobat. Karena kamu tidak becus ngurus anak. Wah, ya Allah! Udah. Gua kan udah janji sama Rehan gak bakal kasar lagi sama Umi. Kenapa sekarang nampar Umi lagi? Siapa? Siapa yang berani ngelarang gua? Gua udah janji kan sama Rehan. Rehan. Kamu jangan dekat-dekat si Afifah. Pengaruh kamu buruk buat dia. Gara-gara kamu memberi harapan kepada dia. Dia itu mau mengguna-guna Abah. Coba bayangin. Supaya Abah. Coba. Terus karena Abah keturunan Jawara. Berbalik tuh guna-gunanya. Kena dia sendiri. Maka dia jadi kayak begini. Kata siapa? Kata Pak Dukun. Tuh begitu. Makanya sekarang udah pergi deh. Pergi jauh-jauh. Abah tuh ngomong apa sih? Nggak usah fitnah Rehan. Rehan sama Afifah nggak pernah berbuat musyrik kayak Abah. Udah. Pokoknya kamu jangan dekat-dekat dia. Kata Dukun kalau kamu dekat dia nggak akan sembuh. Udah pergi deh. Nggak percaya? Aduh dia nggak percaya. Aduh. Pergi. Nggak mau? Udah. Dukun dipercaya. Abah daripada ke dukun mendingan ke dokter. Tanya sama dokter. Dokter pasti jawabnya Afifah stres, depresi gara-gara kelakuannya Abah. Udah. Ya kalau begitu kita jalan-jalan deh. Yuk. Pergi dari rumah ini. Pergi. Sep. Nggak. Sep, Rehan tuh mau dibawa ke mana? Rehan harus pergi dari sini. Kamu pergi dari sini. Pergi, Abah nggak mau kamu ninggalin pengaruh buruk buat Abah. Nanti begitu si Afifah sembuh, dia ngelihat Abah karena pengaruh buruk kamu nempel di Abah disantet lagi. Abah nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Abah demi Allah, Bah. Demi Allah. Allah jadi saksinya. Kalau Rehan nggak pernah mempengaruhi Afifah buat nyantet Abah. Lagian, Bah, Afifah tuh bukan tipe-tipe orang yang nyantet orang. Enggak, pergi. Nggak mau. Rehan nggak mau pergi dari rumah ini selama Abah masih kasar sama Umi, sama Asma, sama Hana, sama Afifah. Ngerti? Kenapa gitu si Asep jadi yang ngusir Rehan? Padahal aku ngelakuin ini semua teh biar Afifah jauh dari Rehan. Bukan Rehan yang diusir. Kalau begini, aku tetap kehilangan keponakan kesayangan aku. Udah loh Sep, kenapa jadi bertengkar sih? Udah, sekarang Rehan teh biar aja di rumah. Nanti kalau Rehan pergi, malah dia dendam sama Asep. Nah, malah Asep yang diguna-guna sama dia. Pokoknya Rehan tidak boleh lagi ketemu sama Afifah sampai dia sembuh. Sep, apa lagi yang dipikirin? Asep teh tidak percaya gitu sama Teteh? Udah deh Sep, sekarang dengerin aja apa kata Teteh, ya? Rehan sekarang masuk. Tapi, gua nggak pesen. Rehan teh tidak boleh lagi ketemu sama Afifah. Kalau sampai Rehan ketemu lagi sama dia, gua yang akan ngusir Rehan. Ayo masuk. Masuk. Afifah? Bangun ya.
Afifah, maafin aku. Aku gak bisa ngelindungin kamu sampai kamu jadi depresi kayak gini. Kamu teh mau kemana? Ingat ya, kamu tetap harus ngejauhin Afifah. Udah masuk. Masuk. Afifah, kamu kenapa sih? Kalau ada apa-apa, cerita aja sama Umi. Dia nggak mau ngomong Umi dari tadi, kenapa ya? Ikut Umi yuk di kamar. Ya, kamu istirahat di sana. Ya, Yuk Kak, Afifah, ayo. Yuk sama Umi yuk. Kak. Ayo Kak. Ayo, biar kamu istirahat. Kenapa? Jangan siksa aku, jangan siksa aku, jangan. Yang mau nyakitin siapa? Apa? Ada aja udah dimandiin air kembang juga. Jangan disiksa, jangan, pergi, jangan disiksa, ampun. Yang mau nyiksa siapa? Aduh. Jangan, udah, pergi. Jangan. Nih, udah. Bawa ke sana, Pak. Bawa yang jauh. Kemana aja kayak terserah, bawa yang jauh. Berisik. Kamar Umi, ya, istirahat. Enak juga. Bener-bener stres begitu. Taktikku buat menjauhkan Afifah berhasil. Sekarang si Asep sudah tidak peduli lagi sama Afifah. Ini kesempatan aku buat nyingkirin Afifah dari rumah ini. Lepasin Teh, ya Allah Teh. Teh, tolong Teh. Diam, Sakit Teh. Kamu teh harus disingkirkan supaya si Rehan jauh dari kamu. Ngapain orang gila ada di dalam rumah? Teteh gak mau lihat orang gila dalam rumah. Ayo, sini. Teh, ampun Teh, ya Allah Teh. Mau dibawa kemana? Diam kamu. Teh, Diam. Teh nggak mau Teh. Teh jangan Teh. Jongkok. Asep sudah tidak peduli sama perempuan. Biar saja sama saya tadi tinggal di sini, biar dia tidak ganggu Rehan lagi. Diam kamu di situ. Alhamdulillah, taktik aku berhasil. Aku bisa pergi selamanya dari Abah. Aku nggak mau pulang lagi ke rumah Abah. Aku takut Telis nyiksa aku terus. Aku nggak mau, aku takut. Afifah, kamu tenang. Aku janji aku akan melindungi kamu. Tika sekarang udah keguguran, jadi nggak ada alasan untuk aku mempertahankan pernikahan ini. Aku akan segera ceraikan dia. Setelah itu aku akan menikahimu. Maafin aku Mas Rehan. Semuanya harus berakhir seperti ini. Aku harus pergi dari Abah selamanya. Aku harus melanjutkan hidup tanpa Abah. Ketemu Mama. Iya sayang, dengerin Bapak. Mama itu lagi ada urusan, jadi belum sempat pulang ke rumah deh. Ya Allah, kasihan sekali anak itu. Aku jadi ingat adik-adik aku. Yaudah, sekarang daripada kamu nangis, mukanya makin jelek tuh. Mending kita sekarang masuk ke dalam rumah ya. Mau, bapaknya tidak makan ketemu Mama. Ya Allah, bagaimana aku harus menjelaskan kepada Dinda kalau mamanya kabur, pergi nggak pernah pulang lagi. Hai cantik. Kamu kenapa nangis?
Kamu namanya siapa? Linda. Linda, nih kakak punya sesuatu. Bunga buat kamu. Kakak taruh di sini ya. Ih, cantik banget. Udah jangan nangis lagi dong sayang. Jangan nangis ya. Mau ditambahin lagi bunganya? Ih, cantik banget. Udah jangan nangis lagi ya sayang ya. Kakak tahu nggak mamaku di mana? Kakak nggak tahu kamu mamanya di mana. Gini aja. Biar kamu nggak sedih lagi, besok kakak bawain bunga yang banyak banget buat kamu. Gimana? Mau nggak? Beneran ya? Ya. Besok kakak kesini lagi. Janji. Dah, jangan nangis lagi ya. Ya deh ya sayang ya, masuk ya. Malam ini aku harus tinggal di mana ya? Aku sholat dulu deh. Afifah mana? Apa masih di kamar? Enggak. Afifah nggak ada di kamar. Tadi Abah minta tolong Charlie bawa Afifah pergi jauh dari rumah. Pusing, ribut mulu. Ampun bah. Apa? Nangis mulu ya, pusing. Afifah dibawa kemana ya sama Hua? Aku mau tanya, tapi takut dicurigain. Aku nggak boleh nunjukin kalau aku khawatir. Bisa-bisa Afifah dihukum lagi sama Abah. Udah ngapain sih mikirin dia? Udah makan aja. Perempuan stres gitu kok dipikirin. Nanti bisa-bisa ketularan stres. Tadi Hana lihat Ua tuh pergi sama Kak Viva. Tapi Ua pulang nggak sama Kak Viva, nggak tahu dia kemana. Benar. Ua, emangnya Afifah dibawa kemana? Wah, nggak bawa dia kemana-mana. Ua nggak usah bohong. Rehan tahu Ua bawa Afifah pergi kan? Gini Ua, Afifah tuh kondisinya belum stabil. Bukannya apa-apa, Rehan takut kalau dia hilang atau kesasar. Uwa memang bawa Afifah pergi, tapi buat dirawat. Uwa kan kepengen dia jadi sehat, biar bisa ngelayanin Abah lagi. Makanya Afifah Uwa titipin ke teman Uwa. Iya, Abah juga males tuh lihat Afifah nangis terus berisik. Ua, Rehan tanya sekali lagi, Ua bawa Afifah kemana? Rehan, jangan kamu bilang kalau kamu mau bawa Afifah pulang lagi. Gini ya Ua, Afifah tuh lagi sakit. Lebih baik dia dirawat sama orang rumah dibanding sama orang lain. Jadi Afifah Ua bawa kemana? Pokoknya Uwa tetap tidak mau kasih tahu. Udah bilangin jauhin Afifah. Masih jadi ditanya. Mau apa? Sekarang gini deh, kalau Abah sama Ua nggak mau ngasih tahu Rehan, Rehan cari sendiri. Rehan, Yeay, kenapa cuma begitu doang? Jadi lari dia. Ternyata sana kejar. Cepat susul Rehan. Susul Rehan. Abah nggak mau. Kalau dia sampai ketemu Afifah, nanti penyakitnya makin parah. Nah, Abah nggak mau. Susul. tapi mau cari kemana, Bah? Alah. Teles tuh titip Afifah di mana? Biar aja Umi yang jemput ya. Sebelum Afifah tuh ketemu sama Rehan. Teteh tidak akan kasih tahu. Karena Teteh sudah tidak suka kalau dia balik lagi ke rumah ini. Cepat sekarang. Kamu cari Rehan atau telepon dia. Pokoknya kamu harus jauhin Rehan dari Afifah. Dengar apa kata Telis? Sudah didengar, lalu diikuti. Udah, dan macam-macam. Cari.
Ini tuh semua gara-gara Afifah, Umi jadi kena marah kan sama Abah. Emang Afifah tuh kacau deh. Pokoknya ini Asma mau telepon A dulu di mana. Nggak diangkat lagi sama A, Umi. Permisi. Kamu bukan yang tadi siang ngasih bunga ke anak saya itu ya? Kenapa di sini? Iya, saya belum dapat tempat tinggal kebetulan. Terus juga mau cari kerjaan tapi belum ada. Jadi saya bermalam di masjid aja. Ya semoga besok udah dapat kerjaan. Gini aja, kalau kamu mau, kamu bisa kerja ngasuh anak saya. Saya lihat tadi anak saya seneng banget sama kamu. Bener saya boleh kerja di rumah Bapak? Iya benar. Oh ya ngomong kenalin, Gading. Afifah, Iya. makasih ya Pak. Enaknya nggak usah panggil bapak kali, panggil mas aja. Nah, oke kalau gitu sekarang kita ke rumah ya. Yuk. Enggak, Dinda nggak mau makan. Dinda, sedikit aja. Makan ya. Enggak mau. Nanti kalau Dinda sakit gimana? Dinda. Ayo makan. Dinda, kalau makannya disuapin sama Kak Afifah mau nggak? Kak Afifah? Iya Kak, mau Kak. Ya. Pakai ayam? Mau. Enak. Mudah-mudahan Dinda nggak sedih dan menanyakan mamanya setelah ada Afifah yang menemani dia. Syukurlah Pak Gading. Dinda mau makan. Iya, alhamdulillah. Afifah, Ya Mas. Kenapa ya? maaf. Oh iya. Saya salah orang. Afifah? Papa, aku seneng deh Kak Afifah ada di sini. Kak Afifah nemenin aku, soalnya Mama nggak pulang-pulang. Jadi aku nggak kesepian lagi. Soalnya udah ada Kak Afifah. Iya. Maafin Papa sayang. Sampai hari ini Papa belum bisa menemukan mama kamu yang pergi entah kemana. Oke deh, kamu udah siap buat berangkat sekolah. Kak Afifah juga anterin aku ke sekolah kan? Aku Kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa ikut Dinda antar sekolah. Lagian kan, tuh, lihat. Dinda senang banget sekolah kamu ikut. tapi Mas. Ayolah, nggak apa-apa, yuk. Ya udah kalau gitu. Yang penting Dinda seneng. Hore! Kak Afifah antarin aku ke sekolah sama Papa. Ya, yuk kita berangkat. Yuk. Teh, tolong kasih tahu saya alamat temennya Teteh. Di mana Teteh nitipin Afifah? Marwah cari masalah ini. Aku kan tidak tahu kalau Afifah sekarang ada di mana. Saya mohon. Saya mengkhawatirkan Afifah. Saya mau jenguk dia, Teh. Sep, barusan Teteh dapat kabar kalau Afifah teh kabur. Masya Allah. Terus bagaimana keadaannya sekarang? Mana Teteh tahu? Kamu teh yang usah pura-pura gitu ya. Teteh dapat kabar dari teman Teteh. Katanya kamu yang datang, kamu pengaruhin Afifah supaya dia kabur, ya kan? Supaya orang tuh tahu semuanya kalau istrinya Asep teh, biar Asep teh malu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Teteh. Saya nggak tahu. Benar, saya nggak tahu. Dasar
Ini neraka. Gimana sih kamu, ha? Demi Allah, Abah. Demi Allah. Umi nggak tahu apa-apa. Jangan bohong. Dia tuh pintar sekali, Sep. Putar balikan fakta. Udah. Abah. Umi kemana, Umi? Abah. Abah. Rasain kamu. Makanya jangan macem-macem sama aku. Udah. Umi sekarang diam. Umi sini, tangannya sini. Ampun, Mbak, apa? Ini hukuman buat Umi yang sudah mempermalukan Abah. Diam di sini dan gak boleh masuk. Ingat, jangan pergi-pergi, ya. Ampun, Abah. Ampun. Umi itu nggak mempermalukan Abah. Itu semua fitnah. Dan Umi juga nggak tahu menahu tentang kaburnya Afifah, Bah. Alah, alasan. Pokoknya diam di sini, jangan pergi-pergi. Awas kalau masuk. Ya Allah, kasihan Umi. Umi pasti haus banget. Waduh, enak ya, tidur ya. Jangan tidur. Kok malah tidur? Iya, Pak. Umi minum dulu ya. Jangan. Nanti kalau Abah lihat kamu nanti malah disiksa. Umi tenang aja. Apa di dalam kok nggak bakal ketahuan ya. Bahagia hidup matiku. Makasih, sayang. Harapanku tanpamu tiada aku. Jangan. Nanti malah kamu yang disisa sama Abah. Nggak apa-apa. Umi nggak apa-apa, sayang. Udah, Ana temenin aja ya di sini ya. Jangan, Nana. Udah, kamu masuk aja. Nanti kamu bukan tahu Abah seperti apa. Ayo, sayang, masuk aja. Biar aja Umi di sini, nggak apa-apa. Jiwaku, kau matahariku. Capek nggak? Enggak sih. Ya, udah pulang ya. Yuk. Kak Afifah, aku seneng banget Kak Afifah nemenin aku sekolah. Pak, kita jalan-jalan dulu yuk. Kayak waktu sama Mama, abis pulang sekolah langsung jalan-jalan. Ya udah sayang. Kita jalan-jalan ya. Tapi cuma sebentar aja ya. Ya, janji Pak. Janji ya. Afifah. Dia kelihatan bahagia sekali. Siapa laki-laki dan anak itu ya?